Halo teman-teman ATLM Indonesia, semoga teman-teman selalu baik-baik saja dan dilimpahkan banyak rezeki, sehat-sehat selalu. Kali ini kita membahas hematologi hemostasis, yaitu materi plasma prothrombin time atau PT dan INR. Jadi INR ini bagian dari PT. Ini merupakan materi kuliah bagi mahasiswa-mahasiswi D3 D4 Teknologi Laboratorium Medik. Oleh sebab itu kita kupas tuntas mengenai materi prothrombin time dan INR ini. Dimulai dahulu dengan prothrombin. Prothrombin disintesis oleh hati dan merupakan prekursor yang tidak aktif ya. Dan dalam proses pembekuan darah. Prothrombin disebut juga dengan faktor 1. Disintesis bersama faktor 10, 9, 7 yang mana ini adalah faktor-faktor yang dipengaruhi oleh vitamin K dan fungsi hati. Jadi 4 faktor ini hati yang mempengaruhi pembentukannya. Bila hati mengalami gangguan maka sintesisnya menurun. Begitu juga dengan asupan vitamin K ya, pitamenadion. Prothrombin dikonversi menjadi trombin oleh tromboplastin yang diperlukan untuk pembentukan bekuan darah. Jadi prothrombin ini diubah menjadi trombin. Trombin inilah aktif. Nanti trombin ini nanti akan yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, prothrombin yang aktif ini atau 2A, ya, faktor 2A menjadi trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Ya. Di sini ya, sorry mungkin yang namanya prothrombin ini faktor 2 bukan faktor 1 yang seperti di awal tadi. Oke, lanjut lagi ya, kita masuk. Kekurangan prothrombin berakibat hipoprotrombinemia. Hipo itu rendah, prothrombin itu prothrombin, kemudian nemia itu ada dalam darah. Jadi kadarnya di dalam darah rendah. Kita pindah ke prothrombin time, berarti ini pengukurannya. Prothrombin time adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengukur kemampuan faktor koagulasi ekstrinsik. Dia jalur ekstrinsik ya, dan jalur bersama common pathway. Jadi ada 2. Ini jalur ekstrinsik, jalur alternatif namanya ya. Nanti kalau APTT itu nanti jalur intrinsik. Yang bersama di dalam plasma untuk membentuk koagulasi fibrin. Uji massa prothrombin atau prothrombin time atau PT, ada yang mengatakan juga PPT, untuk menilai kemampuan faktor koagulasi jalur ekstrinsik dan jalur bersama, yaitu faktor 1 fibrinogen, faktor 2 prothrombin, faktor 5 froakselerin, faktor 7 frokompertin, dan faktor 10 faktor Stewart. Jadi di sini melibatkan 2 jalur pembekuan darah, jalur ekstrinsik dan jalur bersama. Masih di prothrombin time. Nah, pada gambar berikut ini ya teman-teman, ini adalah kira-kira prosedurnya. Ya kan? Tromboplastin ditambahkan dengan kalsium pada plasma sitrat pasien dengan adanya bahan tromboplastin yang kuat, maka akan menjadikan terjadi bekuan setelah adanya rekalsifikasi dengan penambahan kalsium. Maka mengubah prothrombin menjadi trombin, trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin, fibrin menjadi fibrin klot dan fibrin stabil. Di sini kita melihat ada beberapa faktor-faktor yang terlibat di dalamnya. Nah, pemeriksaan ini dipakai untuk menguji faktor ekstrinsik. Sebagai tisu tromboplastin dipakai aseton dehidrat rabbit brand, atau mungkin yang modern nanti menggunakan tromboplastin yang lain. Tes ini digunakan untuk menguji extrinsic pathway. Jadi jalur ekstrinsik. Nah, diperlukan di sini faktor 7, faktor 5, faktor 10, faktor 2 serta faktor 1 yang normal.
Sedangkan tisu tromboplastin tidak perlu normal. Ini ya seperti ini. Kemudian kita pindah lagi masih di prothrombin time. Faktor 5 dan faktor 7 akan memperpanjang PT selama 2 detik atau 10% dari nilai normal. Pada penyakit hati, PT memanjang karena sel hati tidak dapat mensintesis prothrombin. PT memanjang karena defisiensi faktor koagulasi ekstrinsik. Dan bersama jika kadarnya menurun. Jadi PT ini memanjang karena defisiensi faktor koagulasi baik jalur ekstrinsik maupun jalur bersama. Nah, untuk nilai rujukannya untuk PT ini 11 sampai dengan 15 detik. Ya, jadi ini PT memanjang karena defisiensi faktor koagulasi jalur ekstrinsik jalur bersama jika kadarnya kurang dari 30%. Jadi ini jelas ya mengenai PT ini untuk mengukur jalur ekstrinsik. Nah, kita pindah ke indikasi pemeriksaan PT. Apa saja indikasinya? Yang pertama, defisiensi faktor koagulasi jalur ekstrinsik. Ini jelas tujuan yang nomor 1. Kemudian nomor 2 bersama APTT, ya dia dipasangkan dengan APTT, mendeteksi aktivitas faktor koagulasi bersama, gangguan di common pathway jalur bersama. Jadi bila APTT memanjang, PT memanjang, berarti mungkin ada gangguan nanti di jalur common pathway. Yang ketiga, inhibitor terhadap faktor ekstrinsik. Lalu yang keempat, monitor terapi antikoagulan oral. Misalnya warfarin, heparin, coumarin, dan aspirin. Jadi ini yang mampu memperpanjang nanti PT. Penyakit hati, ya kemudian disseminated intravascular coagulation DIC. Dan fibrin degradation product FDP. Jadi ini ada 7 indikasi pemeriksaan PT yang mana sangat penting PT mungkin mengalami gangguan atau memanjang. Nah, kita pindah ke indikasi penyakitnya. Yang pertama, obstruksi jaundice. Ini mengalami obstruksi pada area di hepar dan empedu sehingga terjadi kuning ya, jaundice ikterus. Lalu penyakit-penyakit hepar yang lanjut, ini gangguan pada tingkat hepar yang lama. Penyakit-penyakit perdarahan pada newborn ya, bayi baru lahir. Penyakit-penyakit kongenital ini bawaan seperti defisiensi faktor 7, faktor 5, kemudian faktor 2. Nah, di sini faktor 2-nya yang kita cari. Kemudian sindrom nepotik, penderita-penderita yang mendapatkan pengobatan dengan obat-obat antikoagulansia. Misalnya di sini pemberian seperti tadi ya, coumarin, heparin, warfarin, kemudian aspirin. Misalnya hasil PT-nya kontrol itu 12,0 detik, PT-nya mungkin memanjang menjadi 23 pada penderita. Nanti dibandingkan PT penderita dengan PT kontrol, maka akan didapatkan INR. Jadi kalau kita melihat di sini, PT penderita memanjang 2 kali dari kontrol dibandingkan kontrol yang cuma 12 kali 2, 24 ya, hampir 2 kali. Nah, kita pindah ke PT dan INR. International Committee for Standardization in Hematology atau biasa disebut dengan ICSH menganjurkan tromboplastin jaringan yang digunakan harus distandarisasi dengan tromboplastin rujukan dari WHO untuk mendapatkan International Sensitivity Index atau IC. Nah, isi inilah nanti yang digunakan sebagai pangkat dalam penghitungan. International Normalized Ratio ya kan, INR di sini satuan yang lazim digunakan untuk pemantauan pemakaian antikoagulan oral. Jadi pasien-pasien mungkin
dengan gangguan pada jantung, pemasangan katup jantung atau dengan yang lain-lainnya, mereka mungkin mengkonsumsi obat-obat oral antikoagulansia. Jadi di sini secara rutin harus memeriksa PT dan INR. INR didapatkan dengan membagi PT dengan yang didapat dengan nilai PT normal atau PT yang standar, kemudian dipangkatkan dengan isi. Nanti isinya berapa pangkatnya tergantung ya. Nah, masih kita di PT INR. INR untuk memperbaiki proses pemantauan terhadap terapi warfarin, sehingga INR digunakan sebagai uji terstandarisasi internasional untuk PT. Jadi maknanya ditingkatkan untuk PT ini terhadap pemantauan obat antikoagulansia dengan mengukur INR. Jadi INR saat ini menjadi hal yang penting bagi dokter-dokter yang memberikan obat-obat yang memperpanjang ya pembekuan darah. INR dirancang untuk pemberian terapi warfarin jangka panjang dan hanya boleh digunakan setelah respon klien stabil terhadap warfarin. Stabilisasi memerlukan waktu sedikitnya seminggu atau 1 minggu. Jadi penting di sini lihat dulu selama sedikitnya 1 minggu. Standar INR tidak boleh digunakan jika klien baru memulai terapi warfarin. Guna menghindari hasil yang salah pada uji. Jadi di sini penting sekali kita melihat dari pemberian klien tadi apakah dia memulai atau masih baru ya, atau yang sudah berjalan. Jadi perlu waktu sedikitnya 1 minggu. Kita pindah ke spesimen rekomendasi NCCLS. Nah, ya di sini secara rekomendasi bahan pemeriksaan untuk uji PT adalah plasma sitrat yang diperoleh dari sampel darah vena dengan antikoagulan trisodium sitrat 3,2%. Berarti kita di sini menggunakan tutup berwarna biru laut dengan perbandingan 9:1, 9 darah, 1 bagian antikoagulan natrium sitrat 3,2%. Tabung tertutup agar tidak terpengaruh luar. Nah, darah sitrat harus diperiksa dalam waktu selambat-lambatnya 2 jam setelah pengambilan. Karena di sini ada beberapa faktor pembekuan darah yang bersifat labil ya, bisa mengalami kerusakan sehingga proses nanti pemeriksaan pembekuan darahnya mengalami gangguan, yaitu mungkin rendah palsu ya atau tinggi palsu. Biasanya lebih rendah palsu. Kita pindah ke penanganan spesimen PT INR rekomendasi NCCLS. Sampel darah disentrifuse selama 10 menit dan kecepatan 2500 rpm. Jadi kecepatan menengah saja digunakan. Tapi bisa saja teman-teman menggunakan kecepatannya misalnya 2000 rpm ya kan, tapi paling bagus 2500 rpm. Plasma dipisahkan dan disimpan pada suhu 20 plus minus 5 derajat Celcius tahan 8 jam. Disimpan pada suhu 18 sampai 24 ya plus minusnya. Nah, di sini sentrifusnya kecepatan 2500 rpm tadi sudah selesai ya. Maka akan didapatkan nanti plasma rendah trombosit. Nah, plasma rendah trombosit ini disimpan dipisahkan bila tidak segera diperiksa. Suhunya 20 derajat Celcius. Mampu bertahan 8 jam. Bila ditunda, sentrifus dan bekukan di freezer. Ini pembekuan bila ditunda lebih lama lagi. Kalau ditunda dalam kurun 8 jam ya sudah simpan di suhu kulkas saja atau suhu ruang ya. Lanjut lagi, penyimpanan sampel plasma pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius menyebabkan teraktivasinya faktor 7 frocompertin oleh sistem kallikrein. Nah, hati-hati di sini. Makanya penting dalam penyimpanannya ya di suhu 2 sampai 8 ini faktor 7 malah yang terganggu, yaitu teraktivasi menjadi 7A.
Nah, kita masih di penyimpanan spesimen PT INR rekomendasi NCCLS. Bila sampel tidak langsung dianalisa, sampel plasma harus dipisahkan dan dibekukan. Nah, di sini minus 20 derajat Celcius tahan sama selama 2 minggu ya, hingga 2 minggu. Minus 70 derajat Celcius tahan hingga 6 bulan. Jadi tergantung suhunya. Ya kan? Lalu setelah dibekukan nanti kita gunakan, maka harus ditewing atau dicairkan, proses pencairan di suhu 37 derajat Celcius, berarti menyamakan dengan suhu tubuh. Setelah ditewing, sampel tahan 2 jam pada suhu 4 derajat Celcius sebelum analisis. Jadi harus segera dikerjakan supaya tidak mengalami kerusakan ya setelah 2 jam pencairan. Kita pindah ke penetapan INR dan PT. Prinsip pengukuran PT adalah menilai terbentuknya bekuan bila ke dalam plasma yang telah diinkubasi tambahkan campuran tromboplastin jaringan dan ion kalsium Ca2+. Nah, prinsip pemeriksaan di sini, ion Ca2+ dalam darah diikat oleh antikoagulan untuk menghambat pembekuan. Ini proses pengambilan darah dengan pemberian tabung tutup warna biru. Nah, kemudian plasma mengandung semua faktor koagulasi ekstrinsik kecuali Ca. Jadi Ca nanti ditambahkan dari luar dengan tromboplastin. Apabila ditambahkan ketemu akan terjadi bentuk berupa jendalan atau clot. Makanya di sistem pembekuan darah ini kata-kata jendalan itu atau clot ini lebih tepat ketimbang bekuan. Kalau beku ini ngarahnya ke arah es ya. Proses pembentukan jendalan atau bekuan dideteksi secara foto optical clot detection oleh fotodetektor. Jadi jendalan di sini maksudnya adalah clot ya kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bekuan ini nanti fresh bahasa Inggrisnya. Jadi beda. Waktu yang diperlukan untuk pembentukan jendalan dinyatakan sebagai plasma prothrombin time. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasinya. Secara in vivo, faktor pembekuan extrinsic pathway ya, di sini jalurnya menggunakan tisu tromboplastin, faktor jaringan ya, menyebabkan aktivasi faktor 7. 7 masuk ke faktor 10 nanti dengan bantuan Ca. 5 kemudian fosfolipid mengaktifkan jalur bersama yaitu protrombin menjadi trombin, trombin mengubah fibrinogin menjadi fibrin, fibrin menjadi fibrin stabil. Nah, secara in vitro di laboratorium seperti ini prosesnya. Darah dia tambah antikoagulan natrium sitrat, kalsiumnya hilang diikat oleh sitrat, kalsium sitrat mengandung bahan-bahan yang lain semua kecuali kalsium yang hilang dari komponen plasma tadi. Dan disentrifugasi maka akan sebagian trombosit mengendap ya, sekitar 2500 rpm. Nah, ditambah faktor jaringan Ca terjadi jendalan, dideteksi sebagai bekuan lalu dianggap sebagai nilai plasma prothrombin time. Kita pindah ke penetapan PT dan INR. PT dapat diukur secara manual atau visual dengan menggunakan mengkait-kait dengan bantuan ose nanti. Ose yang dibengkokkan. Atau menggunakan foto optik atau elektromekanik. Ada yang menggunakan sistem bola jatuh, ada yang menggunakan penyinaran dengan sinar infrared. Teknik manual memiliki bias individu yang sangat besar sehingga tidak dianjurkan lagi karena tiap orang beda-beda dalam melihat atau memancing atau melihat bekuan pada saat tabung tadi dimiringkan kanan kiri. Nah, tetapi pada keadaan di mana kadar fibrinogen sangat rendah dan tidak dapat dideteksi dengan alat otomatis, metode ini masih dapat digunakan karena kita melihat langsung adanya proses bekuan dari plasma tadi. Metode otomatis dapat memeriksa sampel dalam jumlah besar dengan cepat dan teliti. Jadi nanti di sini akurat dan presisinya ya, dan
waktunya yang singkat ya. Turnaround time pasien juga menurun bila menggunakan alat otomatis. Jadi waktu tunggu pasien lebih singkat sehingga segera dapat ditangani. Nah, kita pindah ke instrumentasi peralatannya. Suhu pengukuran 37 derajat Celcius plus minus 0,5 derajat Celcius. Memang harus menggunakan suhu sesuai dengan suhu tubuh. Sumber sinarnya LED, ini kemampuan berkurang seiring dengan waktu. Jadi penting untuk melihat si alat tadi dan perlu dilakukan pemeliharaan. Mikropipet di sini hendaknya dalam kondisi bagus dan dikalibrasi secara rutin. Lain-lainnya di sini penting adalah yellow tip, kemudian reaction tube, sampel cup ini harus baru ya. Karena ini sangat peka sekali terhadap adanya faktor-faktor luar yang menyebabkan malah aktivasi pembekuan sehingga mungkin lagi akhirnya jadi memendek, seharusnya memanjang jadi memendek karena adanya cemaran dari luar. Oleh sebab itu semuanya harus serba baru, sekali pakai buang. Kita pindah ke regensia PT dan INR-nya. Ini regensianya yang kita bahas. Reagen yang digunakan adalah kalsium tromboplastin, yaitu tromboplastin jaringan dalam larutan CaCl2. Dia dicampur langsung nanti. Beda dengan APTT yang dipisah Ca-nya dengan reagennya ya, kaulinnya. Beberapa jenis tromboplastin yang dapat dipergunakan misalnya titik 2 dua sini. Yang pertama, tromboplastin jaringan berasal dari emulsi ekstrak organ otak, paru atau paru dari kelinci dalam larutan CaCl2 dengan pengawet sodium azida, misalnya neoplastin Ci+. Di sini menggunakan otak kelinci atau paru kelinci. Yang selanjutnya adalah tromboplastin jaringan dari plasenta manusia dalam larutan CaCl2 dan pengawetnya di situ. Misalnya di sini menggunakan Tromborel S. Jadi bisa digunakan ini ya. Pilihannya untuk tromboplastin sebagai aktivator untuk melakukan proses aktivasi jalur ekstrinsik dan jalur bersama pembekuan darah. Nah, kita pindah ke regen dan kontrol. Regensianya apa saja dan kontrol bagaimana. Rekonstitusi harus dilakukan dengan tepat. Jadi nanti pelarutan reagen yang masih bubuk, ya kan, kontrolnya juga itu harus menggunakan Aquades berkualitas tinggi. Kemudian volume yang diambil juga harus tepat, tidak boleh berlebihan karena menyangkut volumenya ketepatan dari kadar yang akan diambil dan diukur di alat. Lanjutnya penyimpanan harus dilakukan dengan tepat. Jadi penyimpanannya harus tepat, misalnya disimpan di suhu kulkas. Perhatikan stabilitas dan expired date. Jadi nanti lihat di etiketnya stabilitasnya suhu berapa sampai jam berapa jam, stabilitasnya bila di suhu ruang, di suhu water bath, atau di suhu di alatnya atau di suhu kulkas. Dan lihat masa kadaluarsanya sesuai etiket. Regen atau kontrol yang baru dikeluarkan dari chiller ya kan di alatnya ini, biarkan ya kan pada suhu 5 sampai 10 menit sebelum direkonstitusi. Dari kotaknya itu kita beli, keluarkan kemudian diamkan dulu sebelum dilarutkan agar suhunya menjadi naik dahulu. Karena biasanya di dalam kulkas itu suhunya rendah ya 2 sampai 8, mungkin saja 4 derajat Celcius. Diamkan dulu suhunya naik baru kita bisa melakukan pelarutan dengan Aquades atau Aquabides. Perhatikan cara tawing yang benar. Ini maksudnya apabila spesimen yang kita gunakan itu dibekukan di freezer, maka proses stewing itu penting sekali, yaitu biasanya tadi kan di sebelumnya kita mengatakan tadi di penjelasan tadi bahwa suhunya sekitar 37 derajat Celcius stewingnya dan 2 jam harus segera dianalisa. Kemudian jangan dikocok, ini akan dapat menghasilkan busa. Jadi
Pelarutannya perlahan-lahan dengan cara kita melakukan menggoyangkan di meja ya, melingkar, tidak perlu dibolak-balik. Dibolak-balik itu sama saja mungkin mengocok atau kanan kiri mengocok. Jadi kita putar-putar melingkar di meja, ini adalah proses pelarutannya untuk lebih baik untuk menghindari busa. Kita pindah ke prosedur uji manual PT. Nah, pada gambar ini prosedurnya sudah jelas ya. Whole blood, darah disentrifuse, kemudian akan didapatkan P3 ya kan di sini. Lalu tabungnya kita masukkan ke alat waterbath atau penangas air bersama dengan tabung 2. Prosedurnya sebagai berikut ya. Centrifuse spesimen whole blood selama 10 menit pada 3000 rpm. Nah, tadi kan 2500, ini 3000 rpm. Jadi fix di sini. Sentrifugasinya kecepatannya 2500 sampai dengan 3000 rpm. Sesegera mungkin setelah darah diambil untuk memperoleh platelet for plasma. Jadi plasma rendah platelet. Lalu pipet 0,2 ml regen tromboplastin kalsium ke dalam tabung 2 dan inkubasi di penangas air 1 menit suhu 37 derajat Celcius. Inkubasi tabung 1 dalam penangas air selama 2-3 menit hingga suhu 37 derajat Celcius. Jadi diharapkan semuanya ini memang sudah suhunya 37 derajat Celcius, bisa dibuktikan dengan suhu penangas airnya yang sudah 37. Sementara inkubasinya harus kurang lebih atau di atas dari 1 menit. Sebaiknya tidak melebihi dari 5 menit, jadi jangan terlalu lama. Mungkin saja bisa mengalami kerusakan. Nah, lanjut lagi. Selanjutnya, pipet 0,1 plasma pasien tabung 1 ke dalam tabung uji ya, tabung 2, lalu nyalakan stopwatch. Nah, di sini penting memiliki stopwatch ya secara bersamaan. Nah, campurkan isi kedua tabung, keluarkan tabung dari penangas air dan keringkan. Ditiriskan tabungnya, lalu goyang perlahan hingga terbentuk bekuan. Penghitungan waktu dihentikan bila sudah terjadi bekuan. Catat waktu koagulasinya. Masing-masing plasma dan plasma kontrol sebaiknya dikerjakan 2 kali duplo ya, supaya tidak menghilangkan di sini keraguan. Jadi sini tidak kita mengalami ragu-ragu lagi. Sudah dapat keyakinan. Kalau ngukur 2 kali ya kan diambil rata-rata nanti. Lanjut lagi, pindah ke cara otomatis menggunakan alat CA6000 Sysmex. Nah, di sini posisi sampel di rak ya, di bagian muka sesuai urutan entry-nya. Jadi prosedur pertama, alat di-on-kan, on, nyala. Setelah nyala, diamkan warming up sekitar 15 menit. Lalu keluarkan reagen dari kulkas ya. Kulkas tadi, kemudian reagen tadi buka tutupnya, taruh di posisi rak reagen ya, di bagian 2. Kalau muka tuh sampel, di keduanya itu adalah rak reagen. Nah, reagen di sini tinggal masukkan kita reagen PT ya kan dengan di situ CA clean, kemudian dengan ada 8 aquades atau menggunakan larutan baper. Nanti tergantung digunakan di situ bapernya oren. Kemudian kita pindah lagi di sini. Posisinya tinggal penempatannya apakah sebelah kanan atau sebelah kiri. Biasanya kalau yang biasa digunakan itu ke sebelah kanan sebagai posisi 1 nanti, karena jarum mendeteksi untuk mengambil spesimen dia biasanya dari sebelah kanan. Lalu pada saat dia bekerja, ini adalah beberapa tempat kompartemennya ya, tempat tabung diukur dan inkubasi ya. Di sini ada catcher. Ini untuk mengambil spesimen, mengambil reagen. Kemudian reaction tube trash itu untuk pembuangan tabung yang sudah tidak dipakai setelah dilakukan pencatatan pengukuran. Lalu reaction tube well, di sini ada tempat lubang-lubang dimasukkan tabung oleh si catcher tadi. Nanti akan muncul warna merah sinarnya. Itu sinar
sinar infrared ya, warna merah. Nah, saat running ya nanti alatnya itu melakukan pengisian di sampel cup dengan reagen dan spesimen. Dia berjalan ya. Nanti ada CA cleaning 1, cleaning 2, itu yang di sebelahnya, itu 3 yang segitiga. Nah, lalu lanjut lagi. Nanti dia akan melakukan pengambilan pada posisi reagen APTT PT ya. Kebetulan karena kita bersama PT, maka dia mengambil reagen PT ya di rak reagen bagian 2. Jadi bagian muka itu rak APTT, kemudian yang sisa 04 itu dedimer, di belakangnya itu adalah PT, kemudian di sebelahnya itu fibrinogen. Dan CA di sana regen CA2 plus yang regen bagian keempat. Nah, sementara yang segitiga di sebelahnya itu bagian kanan itu adalah CA clean dan buffer atau aquades yang digunakan. Nah, saat running ACA 6000 ini melakukan inkubasi dan siap melakukan pengukuran pada posisi sampel. Makanya terlihat berwarna merah, ini adalah pengukuran ya kan secara kontinu terus menerus, sehingga pengukuran dalam tiap detik ini bisa mengukur terjadinya koagulasi dalam detik-detik ya. Makanya di sini pengukurannya 10 detik, 15 detik. Nah, ini jadi di situ kontinu pengukurannya. Nah, kita pindah ke nilai INR yang kita bahas di atas tadi. INR ini adalah nilai yang digunakan sebagai kontrol untuk terapi antikoagulan oral. Regen PT sangat bervariasi, perlu distandarisasi. Tromboplastin distandarisasi secara internasional menggunakan ISI, yaitu International Sensitivity Index. Nah, INR rumusnya sebagai berikut. Hasil pemeriksaan PT pasien dibagi rata PT plasma normal dipangkat dengan ISI. Ini adalah INR. Nah, INR ini teman-teman bisa menggunakannya dengan online, dengan membuka web di sana, ketik INR online, maka akan bisa memasukkan nanti berapa nilai PT pasien, nanti keluarlah INR. Nah, isi inilah nanti tiap kit reagen itu mungkin ada hasilnya berbeda-beda mungkin. Nah, untuk rantauan terapi nilai INR itu 2 sampai dengan 3 intensitas rendah, nilai INR 2,5 sampai 3,5 intensitas tinggi. Jadi kalau misalnya nilai terapinya diinginkan sekitar INR-nya 2 sampai dengan 3,5, berarti ditambah dosisnya sehingga nanti INR-nya akan lebih tinggi. Nah, ini misalnya kalau kita mengukur sebelum dan sesudah pemberian terapi lanjutan ya. Berapa pemanjangannya, yang diinginkan pemanjangannya berapa kali, misalnya ingin 3,5, berarti nanti INR-nya kalau masih 2,1 atau 1,5 mungkin bisa diperpanjang lagi dengan penambahan obat dengan dosisnya ditingkatkan. Nah, kita pindah ke masalah klinis. Hasil memanjang. Nah, ini ditemukan pada kondisi-kondisi penyakit hati, sirosis hati, hepatitis, abses hati, kanker hati, jaundice, afibrinogenemia, ya kan? Kemudian defisiensi faktor koagulasi 2, 5, 7, 10. Ini yang disintesis di hati. Kemudian pada kasus disseminated intravascular coagulation DIC, ini koagulasi intravaskular yang meluas. Kemudian pada kasus fibrinolisis ini banyak rusaknya fibrinogen ya, sehingga dikatakan fibrinolisis, menjadi fibrin banyak. Kemudian hemorrhagic of newborn, lalu gangguan reabsorpsi usus. Sementara memanjang ini karena pengaruh obat, itu adalah treatment vitamin K antagonis. Jadi pemberian antagonis vitamin K yang menyebabkan memanjang. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi ya. Lalu antibiotik ini dapat mempengaruhi, yaitu penisilin, streptomycin, carbenisilin, chloramphenicol, kanamisin, neomycin, tetrasiklin, mungkin juga sulfonamid. Sementara antikoagulan oral ini adalah warfarin, dikumarol, kemudian heparin, salisilat, ini aspirin, ya, mungkin aspilet nanti ya.
Obat-obat lainnya klorpromasin. Klorpromasin ini untuk obat gangguan jiwa. Klordiazepoksid, kemudian difenilhidatoin, dilantin, metildopa, mitramisin, reservin, penilbutazon, dan quinidin. Nah, sementara hasil ini akan memendek itu pada beberapa kondisi. Tromboflebitis, kemudian infark miokardial, IMA, atau gangguan embolisme pulmonal, embolis pada paru, atau pengaruh obat, misalnya pemberian obat-obat seperti barbiturat, digitalis, kemudian diuretik, difenhidramin, ini misalnya pada Benadryl, kemudian kontrasepsi oral, rifampicin, nah rifampicin, metaproterenol, kemudian seperti pada alupen dan metaprel, ya kan di sini. Jadi ini adalah menyebabkan kemungkinan memendek PT-nya. Nah, terakhir kita bahas faktor yang dapat mempengaruhi temuan hasil laboratorium. Apa saja? Yang pertama, sampel darah membeku. Sampel darah membeku itu terjadi mungkin karena beberapa hal. Tidak segera mencampur darah dengan antikoagulan natrium sitrat 3,2% setelah darah dimasukkan dalam tabung. Ya kan? Yang kedua, antikoagulannya mengalami kerusakan mungkin karena tabungnya sudah kadaluarsa. Ya kan? Yang ketiga, memang proses pengambilan darahnya yang terlalu lama atau alot sehingga tercampur dengan tromboplastin jaringan gara-gara kita jarum tadi menusuk kanan kiri pada jaringan si pasien. Masuklah ke dalam darah tadi faktor jaringan. Akibatnya terjadi bekuan. Lalu membiarkan sampel darah sitrat disimpan pada suhu kamar selama beberapa jam. Ini bisa menyebabkan kerusakan. Nah, faktor-faktor pembekuan darah ini memang ada beberapa faktor yang labil ya. Di sini dia mengalami mudah kerusakan. Maka PT, APTT ya kan, fibrinogen dengan D-dimer ini mungkin kira-kira estimasinya bertahan idealnya ini sekitar 2 jam ya. Harus dikerjakan, artinya 2 jam setelah pemisahan plasma itu harus segera dikerjakan, bila tidak mungkin mengalami gangguan. Ini hal hampir sama saja dengan yang sudah kita bahas dahulu, yaitu mengenai D-dimer, yang mana berpengaruh sekali spesimennya yang tidak dibiarkan atau disegera dikerjakan. Kemudian lanjut lagi, dia tinggi lemak, pemendekan PT dan penggunaan alkohol, si alkoholisme, pemanjangan PT. Jadi berbeda ya, rendah lemak ini, dia tinggi lemak ini pemendekan PT, alkohol memanjang. Ini dapat menyebabkan perubahan endogen dari produksi PT terjadi secara endogen pada tubuh. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai bahasan kita secara panjang lebar, kupas tuntas mengenai proton beam time kali ini untuk hematologi hemostasis. Semoga memberikan banyak manfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lay pamit. Bye.